Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang contoh-contoh tentang basis, contoh-contoh dari basis ya. Saya ingatkan lagi, basis itu apa? Basis itu adalah sekumpulan himpunan, sekumpulan vektor ya dalam satu himpunan. Basis itu himpunan, ya. Apa yang dihimpun vektor-vektor dan dia berhingga, ya. Faktor-faktor siapa? Faktor-faktor dari ruang vektor berdimensi hingga V. Nah, himpunan tersebut itu disebut basis jika dan hanya jika himpunan tersebut merentang ruang vektor V dan himpunan tersebut bebas linear. Jadi syaratnya harus dua. Jika salah satu saja tidak dipenuhi, maka dia tidak bisa disebut sebagai basis. Ya. Nah, sekarang saya akan coba bahas tentang contohnya. Contoh 441A. Nah, selidiki apakah B isinya E1, E2 sampai EN adalah basis untuk Rn. Nah, ingat bahwa E1, E2, EN saya tuliskan di sini contoh 441A ya. B-nya itu adalah E1, E2 sampai EN ya. Ingat bahwa E1 isinya adalah 1, 0, seterusnya sampai 0. Kemudian E2 isinya 0, 1, 0, seterusnya sampai 0. Dan seterusnya EN itu adalah 0, 0, dan pada saat komponen ke N-nya adalah 1. Jadi E1 ini adalah komponen pertama, komponen ke satunya 1, E2 komponen keduanya 1, EN komponen ke N-nya 1, yang lainnya 0. Ya. Pertanyaannya adalah apakah B ini basis untuk Rn? Nah, untuk Rn, syarat untuk menjadi basis adalah apa? Merentang dan bebas linear. Kita cek dulu. Apakah B merentang? Kalau merentang gimana? Merentang itu adalah setiap vektor di Rn bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Nah, kita cek apakah sembarang vektor di Rn bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan ini. Nah, jadi ya, ambil saja kita sebut saja faktor X di Rn siapa? X1, X2 sampai Xn. Nah, Xn ini bisa nggak dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1, E2 sampai En? Nah, bisa. Nah, bagaimana menyatakannya? Nah, begini. Berarti tinggal X1 kali 1, 0, 0, ya, ditambah X2 kali 0, 1, 0, tambah seterusnya sampai Xn 0, 0, 1. Ya, nah ini sama aja dengan X1, E1 ditambah X2, E2 sampai Xn, En. Ya. Nah, jadi X bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1, E2, En. Bagaimana kombinasinya ini? X1, E1 tambah X2, E2 sampai Xn, En. Ya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya B merentang Rn. Nah, apakah sudah cukup untuk disebut sebagai basis? Belum, kurang satu ya. Nah, sekarang kita cek apakah bebas linear. Nah, ini sudah kita cek ya pada video sebelumnya. Himpunan ini adalah bebas linear. Nah, oke. B juga bebas linear. Jadi, kesimpulannya B adalah basis untuk Rn. Nah, sekarang kita ke contoh 441B. Nah, selidiki apakah B, I, J, K adalah basis untuk R3. Ya, apakah basis untuk R3? Nah, I, J, K ini siapa? I, J, K ini 100, J ini 010, K ini 001. Ya. Untuk menjadi basis, dia harus bebas linear dan merentang. Pada video sebelumnya ini sudah kita buktikan bahwa B yang sama dengan I, J, K ini adalah himpunan yang bebas linear. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah dia merentang. Merentang artinya apa? Apakah sembarang vektor di R3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, K? Bisa ya. Contohnya siapa? Ya ambil saja sembarang vektor di R3. Ambil X di R3. Misalkan X-nya siapa? X-nya itu adalah misalkan X1, X2, X3. Maka X ini bisa dinyatakan sebagai X1, X2, X3 ini bisa dinyatakan sebagai X1 kali 100 ditambah X2 kali 010 ditambah X3 kali 001 ya.
Nah, ini berarti X1, ingat 100 ini adalah vektor I. Ditambah X2 kali 010 ini adalah vektor. Ditambah X3 kali 001 ini adalah vektor K. I, J, K. Nah, perhatikan bahwa ternyata si X ini, X, nah, bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, dan K. Bagaimana kombinasinya? X1I tambah X2J tambah X3K. Nah, ini kombinasinya. Siapa X1, X2, X3? Ya terserah X, bebas. Kan kita ambil X-nya tadi bebas kan? Nah, ternyata kita sebebas apapun yang kita ambil X, kita selalu bisa temukan kombinasi linearnya. Siapa kombinasi linearnya ini? X1I tambah X2J tambah X3K. Nah, sekarang kita ke contoh 442. Contoh 442 ya. Selidiki apakah B isinya 1X, X2, X pangkat N adalah basis untuk Pn. Basis untuk Pn. Berarti kalau basis, dia harus bebas linear dan merentang. Ya, pada contoh sebelumnya ini sudah kita buktikan, sudah kita tunjukkan bahwa himpunan ini adalah bebas linear. B yang sama dengan 1X, X kuadrat, seterusnya sampai Xn. Ini adalah himpunan yang bebas linear. Ya. Sekarang kita tinggal tunjukkan apakah himpunan ini merentang. Apakah himpunan ini merentang? Bagaimana merentang? Ya, ambil sembarang polinomial di Pn. Ya. Apakah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini? Nah, dari B. Nah, berarti misalkan ambil sembarang polinomial di Pn. Ambil polinomial P, misalkan anggota Pn, ya. Siapa? Misal P-nya itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat bla 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 sampai ANXN. Nah, kalau ngambil sembarang berarti harus bebas kan ya. A0-nya bebas, ini bebas terserah. A0, A1, A2 sampai A-nya bebas. Nah, kita mau cek apakah bebas yang kita ambil ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Ya sudah jelas ya, sudah jelas. Siapa? Yaitu ini kombinasinya. A0 kali 1 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat tambah seterusnya sampai AN kali XN. Ini kan berarti kombinasi linear dari ini. Nah, jadi kesimpulannya B merentang Pn. Jadi karena B sudah bebas linear, dan B merentang Pn, jadi kesimpulannya B adalah basis untuk Pn. Ya, B adalah basis untuk Pn. Nah, sekarang contoh 443. Ya, contoh 443. Contoh 443. Ya. Contoh 443, misalkan saya punya B, ya, himpunan B. B itu isinya adalah B1, B2, B3 dengan B1-nya adalah 121, 121, B2-nya adalah 290 dan B3-nya adalah 334. Nah, coba kita cek. Pertanyaannya apakah B1, B2, B3 ini membentuk basis untuk R3? Kalau mau membentuk basis, berarti dia harus merentang dan harus bebas linear. Nah, kita cek dulu apakah dia bebas linear. Bagaimana cek bebas linear? Himpunan disebut bebas linear apabila kombinasi linearnya sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk semua skalarnya sama dengan 0. Berarti kombinasi linearnya K1, K2, K1, B1, K2, B2, tambah K3, B3, kombinasi linearnya sama dengan 0, hanya dipenuhi untuk semua skalarnya 0. Apakah K1, K2, K3-nya 0? Kita cek. Berarti K1 kali 1, 2, 1 ditambah K2 kali 290 ditambah K3 kali 3, 3, 4.
sama dengan 00. Nah, ini kita mau cek apa? Apakah B bebas linear? Nah, apakah B bebas linear? Kita cek ini dulu. Ya. Oke, berarti ini kalau kita rapikan K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan 0, 2K1 tambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan 0, K1 ditambah 0K2 ditambah 4K3 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita bertemu dengan sistem persamaan linear homogen, 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi kita bisa cek dari determinannya ya. Nah, sistem persamaan linear homogen kemungkinannya cuma 2, punya tepat satu solusi, yaitu solusi trivial, yaitu kalau K1, K2, K3 sama dengan 0 semua, atau punya banyak solusi. Ya. Nah, untuk mengetahui itu kita tinggal cek determinannya saja, determinan dari matriks koefisiennya. Nah, ini kalau saya ubah ke dalam bentuk matriks 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4. Nah, determinannya bagaimana ini? Nah, saya pilih yang bawah, ya, berarti plus, min, plus, ya. Berarti determinannya itu adalah 1 kali determinan ini, 6 dikurangi 27 ya, 6 dikurangi 27, 6 dikurangi 27 ditambah 0 kali, ya nggak usah dicari karena dikali 0 ya. Nah, kali berapa, ditambah 4 kali determinan dari min 9 min 4. Nah, ini berarti 1 kali min 21 ditambah 0 ditambah 4 kali min 13 ya, berarti sama dengan min 21 ditambah 0 min 13 dikali 4 52, berarti sama dengan 52 min 73. Nah, determinannya ternyata tidak sama dengan 0. Ya, apa artinya? Min 73 ini kan tidak sama dengan 0. Ya. Berarti dia punya solusi tunggal. Karena determinannya tidak sama dengan 0. Kalau punya solusi tunggal, berarti karena ini sistem persamaan linear homogen, artinya apa? Ya, solusi satu-satunya pasti adalah K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3-nya 0. Karena hanya itu yang pasti memenuhi solusi ini kan? Ya, nggak usah kita cek repot-repot, kita pasti tahu bahwa kalau K1 0, K2 0, K3 0 pasti memenuhi sistem ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya itu satu-satunya solusi? Nah, perlu kita cek. Ternyata determinannya tidak 0. Kalau determinannya tidak 0 berarti dia punya solusi tunggal. Nah, dan kita sudah tahu tadi solusinya adalah yang pasti menjadi solusi adalah K1, K2, K3 ini 0 semua. Itu pasti akan jadi solusi, dan ternyata solusinya tunggal, ya berarti hanya itu kan solusinya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya B itu adalah bebas linear. Nah, sekarang kita mau cek untuk mengatakan B ini basis, ya, untuk menyatakan B ini basis tidak cukup hanya bebas linear, dia juga harus merentang. Nah, bagaimana merentang? B, apakah B merentang R3? Ya. Apakah B merentang R3? Nah, berarti ambil sembarang faktor di R3, misal faktor X, ya, X1, X2, X3. Faktor yang kita ambil ini apakah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B1, B2, B3? Berarti bisakah kalian nyatakan sebagai K1, B1 ditambah K2, B2 ditambah K3, B3? Coba X1, X2, X3 sama dengan K kali B1 nya adalah 121 ditambah K2 kali B2 nya adalah 290
ditambah K3, P3 nya adalah 3, 3, 4 ya. Jadi ini X1, X2, X3 sama dengan, berarti ini K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3, 2K1 tambah 9K2 ditambah 3K3, ini K1 ditambah 0K2 ditambah 4K3. Nah, ini sekarang kita menemukan sistem ya. Kita punya sistem apa? Sistem persamaan linear yang belum tentu homogen. Ya, coba saya tulis lagi ya biar kelihatan. Berarti K1 tambah 2K2 tambah 3K3 sama dengan X1. Kemudian 2K1 tambah 9K2 tambah 3K3 sama dengan X2. Dan saya punya K1 ditambah 0K2 tambah 4K3 sama dengan X3. Nah ya, kalau tadi pada saat bebas linear, ya, pada saat bebas linear kita punya sistem persamaan linear homogen karena ini sama dengan 0 semua. Tapi sekarang karena kita mau cek tentang merentang, nah, yang kita temukan sekarang adalah sistem persamaan linear yang belum tentu homogen. Ya, kenapa? Karena ada X1, X2, X3-nya. Nah, di sini X1, X2, X3. Nah, di sini X1, X2, X3. Nah, ini sistem persamaan linear yang belum tentu homogen karena X1, X2, X3-nya tadi siapa? Sembarang faktor X di R3 kan, jadi belum tentu ini faktor 0 semua. Nah, terus gimana? Apakah bisa ditemukan K1, K2, K3-nya? Bisa nggak? Nah, tadi kita sudah cek kan bahwa determinan matrik ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 artinya apa? Berarti punya solusi tunggal. Berarti K1, K2, K3 ini ada jawabannya dan tunggal. Untuk berapapun X1, X2, X3 yang diberikan. Jadi nanti pasti K1 bergantung pada X1, X2, X3, K2 juga bergantung pada X1, X2, X3, K3 juga bergantung pada X1, X2, X3. Ya. Nah, jadi karena determinan matrik ini tadi kita sudah cek tidak sama dengan 0, berarti sistem ini punya solusi tunggal. Kalau punya solusi tunggal berarti artinya apa? Berarti sembarang faktor X di R3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari si B. K1, B1, K2, B2, K3, B3. Apa artinya? Selalu bisa kita temukan K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa. Untuk sembarang yang diberikan X1, X2, X3. Jadi X1, X2, X3 diberikan, selalu kita bisa temukan K1-nya berapa, pasti bergantung pada ini. Ya. Kita juga bisa temukan K2, pasti bergantung juga pada X1, X2, X3. Kita juga bisa temukan K3, pasti bergantung juga pada X1, X2, X3 yang diberikan. Ya. Nah, ini bisa cari solusi, kalian bisa cek menggunakan eliminasi Gauss-Jordan sampai ketemu K1, K2, dan K3. Nanti pasti kalian akan temukan K1-nya bergantung pada X1, X2, X3, K2 juga bergantung pada X1, X2, X3, K3 juga bergantung pada X1, X2, X3 ya. Jadi kesimpulannya adalah B merentang R3. Kenapa? Karena sembarang X yang diberikan, saya selalu bisa temukan K1, K2, K3. Saya bisa selalu temukan kombinasi linearnya terhadap B. Ya, berarti kesimpulannya B itu merentang R3. Kok bisa yakin? Ya, karena matrik koefisiennya ini determinannya tidak sama dengan 0. Nah, kalau determinan tidak sama dengan 0, dia pasti punya solusi tunggal. Kalau punya solusi tunggal, berarti K1, K2, K3 ini pasti ada jawabannya. Gitu ya. Oke, karena B itu bebas linear dan B merentang, nah, maka kesimpulan akhirnya adalah B adalah basis untuk R3 ya. Nah, coba kalian kerjakan ya, ini PR ya. Silakan dikumpulkan, saya tidak akan bahas di grup ya. Coba cari K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa. Silakan dikirimkan japri kepada saya. Ini tugas ya. Nah, oke. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang contoh 444.